Nah, pagi ini saya akan berbagi sama saudara satu pengajaran firman Allah. Saya mau bicara tentang tekun mencari Tuhan sampai dapat, ya. Sampai mendapatkan Tuhan, sampai menemukan Tuhan, sampai dijamah Tuhan, sampai ngalami pribadi Tuhan. Tekun mencari sampai dapat. Rahasianya ada pada kata tekun mencari. Amsal 8 ayat 17, saudara, ya. Amsal 8 ayat 17, mari Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama membaca ayat firman Allah ini. 2 dan 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Hal pertama yang saya coba sampaikan sama saudara, selalu kalau saya bicara tentang mencari Tuhan, saya akan selalu buka dengan kata ini, sekedar untuk mengingatkan saudara tentang pentingnya mencari Tuhan. Saya katakan yang pertama, bagian pertama adalah carilah Tuhan pada waktu kita kelimpahan, waktu sukses, waktu jaya. Cari Tuhan, ya, sehingga seandainya pada waktu kita kekurangan, kesusahan, Tuhan yang cari saudara, Tuhan yang cari kita. Waktu sehat, seger buger kuat kayak begini, cari Tuhan setiap hari. Nanti andai kata waktunya kita sakit, lemah, tak berdaya, oh saya percaya ganti Tuhan yang cari saudara. Jangan dibalik-balik. Ada banyak orang cari Tuhan hanya waktu butuh. Ada banyak orang terbalik, cari Tuhan waktu udah gak berdaya. Ada banyak orang cari Tuhan sudah gak ada waktu lagi dalam hidupnya. Sorry ya, maafkan saya, udah tersenggal-senggal nafasnya. Nafasnya tinggal 1-2 di tubuhnya, baru dia cari Tuhan. Ya memang tidak ada kata terlambat sih, tapi harusnya gak seperti itu cara hidup Kristen. Hidup ini adalah kesempatan kan, pujian katakan, firman pun katakan seperti itu. Ada waktu, Anda mesti bisa memanage waktu. Nah persoalannya ada banyak orang Kristen gak sadar kita suka lalai hal seperti ini. Makanya saya ingatkan, waktu limpah, waktu sehat, waktu mampu, cari Tuhan. Supaya waktu kita nanti mengalami kesusahan, waktu kita lagi gak sehat, waktu sakit, waktu kita mungkin kekurangan, butuh pertolongan, supaya ganti Tuhan yang cari saudara. Tapi persoalannya saya ulang, kita sukanya alpa di sini. Kita sukanya lalai di sini. Sorry tapi saya tegas bilang sama saudara, saya gas sajain dari awal di firman Allah, saudara, ya. Banyak kita lalai di sini masalahnya. Banyak orang itu merasa gini, saya gak butuh Tuhan kok. Ada banyak orang loh merasa kayaknya Tuhan yang butuh dia. Sehingga Tuhan tuh kayak ngemis-ngemis sama dia supaya dia melayani Tuhan. Aneh kan ini ya. Saya gas dari awal ya, saudara, ya. Ada banyak orang rasanya Tuhan tuh memohon-mohon sama dia supaya datang ibadah. Dia merasa Tuhan kok yang butuh saya. Rasanya Tuhan ngemis mohon sama saudara supaya datang melayani Tuhan, supaya datang cari Tuhan doa pagi. Kebalik. Bukan Tuhan yang butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Mari saya mau terangkan dari ayat ini betapa pentingnya kita cari Tuhan. Kita yang harus cari Tuhan. Supaya kemudian ketika kita gak berdaya, kita butuh pertolongannya, ganti Tuhan yang cari kita. Tidak ada orang yang butuh Tuhan. Anda berpikir hari ini saya sukses kok, saya berhasil kok. Semua ada waktu. Ya, pandemi 2 tahun setengah. Pandemi 2 tahun setengah itu masa susah bagi dunia. Masa sukar bagi orang dunia. Walaupun ada beberapa orang sukses pada waktu pandemi itu. Tapi pandemi itu cukup peringatkan keras buat kita. Masa pandemi corona 2 tahun lebih itu pelajaran keras. Itu warning keras dari Tuhan. Bahwa kita gak ada apa-apanya. Itu warning keras bahwa kita lemah, Tuhan yang perkasa. Bahwa kita harus cari Tuhan. Diobat sedikit saja, dikasih virus kecil saja. Pada tergeletak semua, pada takut semua. Itu ujian yang besar, warning bahwa pada masa itu semua orang cari Tuhan. Anda masih ingat kan peristiwa 2 tahun yang lalu, hampir 3 tahun yang lalu? Masih ingat kan? Semua orang pada waktu itu lemah, gak berdaya. Semua butuh Tuhan, semua cari Tuhan. Makanya di masa-masa itu ibadah online kenceng. Kami pun Jombang, channel YouTube GSP di Jombang muncul pun pada masa pandemi. Karena gak bisa bikin apa-apa. Saya gembala cuma berusaha, mesti cari Tuhan. Saya nggak bisa datang ke rumah jemaat, saya dorong lewat online. Jemaat yang kamu mesti cari Tuhan, jangan sampai lemah.
Pandemi itu pelajaran keras bahwa kita butuh Tuhan. Warning keras, kita cari Tuhan. Jangan lalai. Mari kita lihat ayat ini, saya mau terangkan sama saudara. Amsal 8 ayat 17 dikatakan begini. Aku mengasihi. Dibuka dengan kata ini. Jadi yang pertama kali, yang pertama adalah Tuhan yang mengasihi kita. Ini adalah hikmat Tuhan atas Salomo. Anda nggak usah tanya lagi begini, tapi ini kan bukan perkataan Tuhan, ini kan perkataan Salomo, akunya kecil. Ini firman tertulis dalam Alkitab. Ini hikmat Tuhan gitu ya. Ini hikmat Allah yang Tuhan taruh dalam diri Salomo. Salomo mengucapkannya, sumber pewahyuannya, revelationnya, pernyataannya roh Allah sumbernya gitu ya. Jadi jangan komen gini, wah ini kan perkataan Salomo akunya kecil. Ya oke, tapi ini hikmat Tuhan yang mengajar kita. Ayat ini berkata, hikmat Roh Kudus berkata, aku mengasihi. Ayat ini menjelaskan bahwa jadi yang pertama kali, yang nomor satu, yang pertama mengasihi itu adalah Tuhan. Aku mengasihi. Begitu dia berikan kasih kepada seluruh dunia, termasuk kepada kita. Saya ulang ya, kasihnya gak pandang bulu yang pertama. Kasih yang pertama dia berikan kepada siapa saja. Nih aku kasih kepada kamu. Lalu Tuhan seperti diam. Dia lihat respon kita. Dengarkan yang saya terangkan. Dia lihat reaksi kita. Apakah kita kembali mengasihi dia atau tidak? Reaksi kita bagaimana? Apakah respon kita balik mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau Anda dan saya meresponi kembali mengasihi Tuhan, maka datang kasih yang kedua kalinya buat saudara. Double blessing kasihnya datang. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Kasih yang kedua dikasih spesial sama saudara. Dan kalimat berikutnya, Anda dapat apa kalau kita mengasihi Tuhan, membalas kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Kalimat berikutnya dikatakan, dan orang yang tekun mencari aku dikatakan akan mendapatkan daku. Jadi yang pertama dia berikan kasihnya, kita balas kasihnya Tuhan dengan kasihnya kita kepada dia lebih dari yang lain barangkali. Maka hasilnya adalah kasih yang kedua, double kasihnya dikasih sama saudara. Lalu kalimat berikutnya, dan orang hasil daripada mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bagaimana sih? Orang mengasihi Tuhan itu buktinya nyata dari kalimat ayat yang kedua. Orang yang cinta Tuhan, yang merespon membalas kasih Tuhan, orang itu akan tekun mencari aku. Dan orang yang tekun mencari aku, kata firman Allah, akan mendapatkan daku. Jelas kalimat-kalimat ini bahasa yang dalam. Ini bahasanya Tuhan. Jangan lagi ngomong Salomo. Memang ini hikmat Tuhan kepada Salomo. Dari bahasa, ciri-ciri bahasa. Ini hatinya Tuhan. Ini kerinduannya Tuhan. Tuhan berkata kepada kita lewat firman-Nya, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Mendapatkan daku. Terjemahan lain berkata begini, dan orang yang rajin, tekun itu rajin, dan orang yang tekun dan orang yang rajin mencari aku akan mendapatkan daku. Pertanyaan saya kepada saudara, lihat di garis bawah itu, apakah saudara sudah mendapatkan Tuhan atau belum dalam hidup saudara? Ini pertanyaan penting, tolong dijawab di hati saja. Sudahkah Anda mendapatkan Tuhan? Menurut saya banyak orang Kristen belum mendapatkan Tuhan. Apa alasannya? Karena masih banyak orang Kristen yang malas cari Tuhan. Saya bersyukur dari jemaat online saya gembalakan lewat YouTube channel GSP di Jombang. Itu yang tekun itu sekitar 2.300, 2.500. Begitu akhir ketahuan tuh. Atau yang belum gak subscribe, saya gak ngerti ya. Mungkin ini opa-oma ya. Kayaknya yang gak bisa subscribe ini ya. Karena begitu selesai yang tertulis itu yang subscribe. 2.300, 500, begitu selesai 2.700, amin 2.700. Berarti yang sekian ratusnya memang belum subscribe atau tidak bisa subscribe. Tapi saya tahu di antara 2.500 lebih Anda itu setia cari Tuhan, setiap hari rajin cari Tuhan, ya tekun cari Tuhan. Saya berdoa
Anda adalah orang-orang yang mendapatkan Tuhan, menemukan Tuhan, mengalami Tuhan. Karena ternyata Tuhan hanya bisa kita dapatkan, kita temukan, kita alami dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Dengan cara tekun mencari Tuhan, dengan cara rajin mencari Tuhan. Saya berani pastikan banyak di antara orang Kristen yang belum mendapatkan Tuhan. Saya ulang ya. Saya berani berkata banyak orang Kristen di dunia ini mereka belum mendapatkan Tuhan. Kenapa? Malas cari Tuhan. Nggak semangat cari Tuhan. Begitu dengar, ayo datang ibadah, ayo berdoa, ayo baca firman, ayo kita mesbah keluarga, ayo cari Tuhan. Malas. Nggak ada semangat. Nggak ada roh yang bergelora, antusias mencari Tuhan. Kalau kita malas cari Tuhan, ayat ini berkata, Anda nggak bisa dapatkan Tuhan. Karena ternyata Tuhan kita bisa dapatkan, kita bisa temukan Tuhan. Kita bisa alami Tuhan dalam pujian penyembahan. Orang memuji Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Ngomong haleluya saja bisa beda. Kalau saya haleluya, yang lain haleluya. Beda loh saudara ya. Ada yang angkat tangan, ada yang gini, no problem. Ada yang cuman gini saja, diam haleluya, haleluya, haleluya. No problem. Yang penting rajin cari Tuhan, tekun cari Tuhan. Anda akan mendapatkan Tuhan dalam pujian penyembahan. Anda akan mendapatkan Tuhan dalam mendengar firman Allah. Tuhan bicara sama saudara, berjumpa sama saudara lewat perkataan-perkataan firman-Nya. Diwahyukan sama saudara. Anda bisa mendapatkan Tuhan pada waktu Anda bertepuk tangan memuji, memuliakan Tuhan, kebaik Tuhan. Pada waktu ibadah, pada waktu kita baca firman, pada waktu kita menyembah, memuji Tuhan, kita bisa menemukan Tuhan di situ. Lemah jadi kuat, punya pengalaman pribadi. Tuhan lawat kita, Tuhan jamah kita. Tapi dengar, hanya orang yang rajin, hanya orang yang tekun. Kita lalai di sini. Ada banyak orang ternyata tidak bisa mendapatkan Tuhan. Kenapa? Malas dari Tuhan. Jadi pertanyaannya, sudahkah mendapatkan Tuhan? Ada yang sudah, ada yang belum tentu gitu. Karena dia hanya bisa ditemukan dan didapatkan oleh orang-orang yang tekun, rajin mencari dia. Makanya di dalam Matius pasal 7, 7 dan 8 ayat yang sangat kita kenal familiar, saya baca ulang. Perhatikan ayat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lihat ayat 8-nya, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Sepertinya gampang banget ya mendapatkan Tuhan. Cari Tuhan, menemukan Tuhan. Ya, meminta sama Tuhan, oh langsung dapat. Tapi sebetulnya gak sesederhana itu orang menemukan, mendapatkan Tuhan. Khususnya Matius 7 ayat 8. Di dalam terjemahan New Amplified Bible, terjemahan bahasa Inggris, itu di antara kata, karena setiap orang yang meminta, itu ada kata keep on. Keep on itu artinya terus atau terus menerus. Terus, keep on. Ada kata itu dalam bahasa Inggris. Terjemahan Amplified Bible, New Amplified Bible, ada kata keep on. Jadi kalau saya terjemahkan begini, gak semudah itu orang mendapatkan Tuhan loh saudara ya. Alkitab terjemahan baru, tulisan daripada lembaga Alkitab Indonesia, terkesan oh gampang, cari Tuhan langsung dapat, minta langsung dapat. Tapi kita baca ya, karena setiap orang yang meminta, ada kata keep on, dan terus meminta, maka dia akan menerima. Dan setiap orang yang mencari, keep on dan terus menerus mencari, dia akan mendapat. Tapi terus mencari, hari ini belum dapat, besok cari lagi. Besok belum dapat jawaban, besok tekun datang lagi sama Tuhan. Tidak kendor kerajinannya, tidak muntung, tidak nyalakan Tuhan, tidak nyalakan situasi, tidak nyalakan si A, si B, si C. Pokoknya yang penting aku cari Tuhan. Karena Pengkhotbah 3:11 katakan, segala sesuatu jawaban Tuhan itu indah pada waktunya. Pada waktunya Anda dapat, pada waktunya Anda menerima. Tapi keep on, terus menerus. Tuhan hanya bisa didapatkan, berkatnya, mujizatnya ditemukan dalam hidup kita. Kapan? Ketika kita tekun, ketika kita rajin, ketika kita keep on, terus mencari dia. Tidak bosan.
Jangan 1 kali, 2 kali, 5 kali belum dapat jawaban. Ada berhenti mencari Tuhan. Itu tidak tekun. Tekun itu continue, terus menerus. Keep on. Saya berdoa sementara pengajaran firman dilepaskan. Itu continue. Itu yang namanya mentalitas tekun dan rajin mencari Tuhan. Oh, itu menyala-nyala di hati kita. Tangkaplah firman Allah pagi ini dengan roh, api Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Jadi ingat-ingatan buat kita. Oh, ternyata Tuhan hanya bisa ditemukan, didapatkan. Jawaban doa didapatkan. Kapan? Ketika kita tekun. Itu masalahnya kita orang Kristen. Problemnya kita di sini. Sekali cari Tuhan, 2 kali bolong. Sorry saya katakan saudara ya. 2 kali cari Tuhan, 4-nya bolong. Iya kan? 5 kali cari Tuhan, 10-nya bolong. Itu kan masalahnya kita. Sorry, itu namanya tidak tekun. Itu namanya tidak continue. Itu namanya tidak keeps on. Kita belajar punya mentalitas tekun. Mentalitas rajin cari Tuhan. Belum ditolong, enggak apa-apa, besok cari lagi. Orang Surabaya ngomong rawi-rawi rantas malang-malang butung. Maju terus cari Tuhan. Karena ternyata Tuhan didapatkan oleh orang yang tekun mencari dia. Lihat Amos pasal 5 ayat 6. Ayo jemaat sama-sama kita baca ini. Amos 5 ayat yang ke-6. Ayat yang sering kita baca. 1, 2, 3. Carilah aku maka kamu akan hidup. Cukup. Saya ambil bagian A saja. Carilah aku maka kamu akan hidup. Hidup di sini adalah hidup yang berkemenangan. Bagaimana caranya kita hidup? Saya tidak tahu situasi saudara hari ini. Mau hidup? Kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Zoe fight yang diberikan oleh Tuhan. Zoe life yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hidupnya Tuhan. Carilah aku, cari Tuhan. Maka kamu akan hidup. Kita dikasih kualitas hidupnya Tuhan. Mau atau tidak? Saya nggak ngerti ya. Apakah suasana rumah tanggamu sekarang ini rasanya hampir mati? Nah nyaman Pak, gak ada komunikasi Pak, mati rumah tangga suasananya. Gak ada komunikasi, gak ada tegur sapa. Cari Tuhan, suami istri. Cari Tuhan, keluarga-keluarga. Supaya keluargamu dihidupkan lagi. Adakah bisnis, usaha, pekerjaan saudara yang rasanya mau mati? Rezekinya mati, omsetnya mati. Yang jual juga atau yang membeli sama saudara udah mati, udah sepi, tidak ada langganan lagi. Itu namanya usaha saudara, ekonomi, keuangan saudara sudah mau mati. Anda mau hidup, cari Tuhan. Ekonomi, keuangan, pekerjaan yang sudah rasanya mati suri mau mati. Caranya untuk supaya hidup lagi, cari Tuhan dengan tekun. Tuhan sendiri yang berkata, carilah aku, huruf besar semua. Ini Tuhan, cari aku dengan tekun, cari aku dengan keep on. Maka kamu akan hidup, bisnismu akan hidup. Engkau yang sakit pagi ini, dokter katakan tidak ada harapan. Tidak ada harapan berarti ada potensi mati. Sorry ya saudara, berat. Mau hidup, mau sehat, mau sembuh, cari aku kata Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagian terakhir pujian tadi, cari Tuhan. Sebab kalau ada cari Tuhan, saudara mendapatkan Tuhan, menemukan hidupnya Tuhan. Makanya yang situasi yang mati dihidupkan lagi. Kuncinya sama, cari Tuhan dengan rajin. Cari Tuhan dengan tekun. Jangan sekarang cari, besok bolong. Saya dorong saudara yang sedang doa bagi saat ini, bertekunlah, rajinlah cari Tuhan. Hidupmu tidak akan sama lagi saudara. Kuncinya adalah cari dia. Yesaya 55 ayat yang ke-6 saya baca saja ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Hari ini dia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dia dekat dengan kita, dia ada bersama kita. Minta tolong sama dia, berseru. Cari Tuhanlah, cari Tuhanlah dengan rajin, dengan tekun. Ayat yang sangat terkenal. Matius 6 ayat 33. Saya mau terangkan sedikit ayat ini. Dikatakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Saya ulang. Tetapi kata Yesus, Matius 6 ini adalah the golden rule-nya Tuhan. Ajaran emasnya Tuhan. Ini khotbah di bukit, golden rule. Ajaran-ajaran emas, ini undang-undangnya sorga. Ajaran emas itu ini lakukan. Yesus bilang, Yesus berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu. Cari dahulu itu sama dengan prioritaskan dahulu. Cari dahulu itu nomor satukan dahulu.
Utamakan dahulu, tetapi utamakanlah dahulu, prioritaskanlah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu maka ini fasilitas yang kita dapatkan, yang kita butuhkan. Maka semuanya, segalanya yang kita butuhkan, fasilitas apa kita butuhkan, akan ditambahkan kepadamu. Coba bilang sama-sama saya, akan ditambahkan kepadamu, akan ditambahkan kepada saudara, kepada saya. Saya paling suka baca Matius pasal 6 ayat 33 kalimat ini. Akan ditambahkan kepadamu, ditambah. Yang kita punya sudah ada, ditambah. Ada ingat, seorang raja Yehuda yang umurnya pernah ditambah 15 tahun. Harusnya dia mati, kena semacam tumor kanker dia di tubuhnya. Dikasih kue ara itu medianya, ditempel, kankernya sembuh. Itu perintah Tuhan kepada Yesaya, bikin kue ara, tempel di tumornya itu, sembuh. Saudara. Ada tuh siapa namanya, Raja Hizkia, harusnya mati, tapi ditambah 15 tahun. Ada tahu bagaimana caranya? Ketika dia divonis, kasih pesan sama keluargamu. Karena kamu tidak sembuh lagi, kamu akan mati. Apakah dia cuma nangis? Apakah dia memaki-maki, marah, tersinggung sama sang Nabi Yesaya? Tidak. Langsung dia menghadap arah kiblat, ke arah Yerusalem, ke arah Sion. Ngapain? Berdoa, mencari Tuhan. Menyembah Tuhan. Ketika dia mencari Tuhan, dia mendapatkan Tuhan. Setelah sang Nabi keluar, belum sampai halaman istana, Tuhan kata, Yesaya balik. Aku dengar doanya. Aku tambahkan, kata Alkitab. Usianya 15 tahun lagi ditambah. Kenapa? Dia ngerti prioritas. Orang yang memprioritaskan Tuhan, yang prioritas harus prioritas. Yang nomor satu, jangan nomor satu dibalik jadi nomor 2. Itu kan kita akan lalai. Yang kita cari malah fasilitas, yang kita kejar fasilitas, kebutuhan. Padahal fasilitas yang kita butuhkan, ada butuh apa fasilitasnya? Saya butuh kesembuhan, itu ditambahkan. Saya butuh kesehatan, ditambah kesehatan. Saya butuh modal, Pak, modal kurang, mau ditambah. Nomor satukan Tuhan. Kalau ngomong ditambah, ya banyak kita butuh ditambah. Tapi ini prinsip, ini the golden rule, undang-undangnya kerajaan sorga, ajaran emas. Ini ajaran sangat-sangat penting buat kita. Prioritaskan Tuhan, maka fasilitas Anda dapatkan. Gitu. Mau dapat fasilitas ditambah, Hizkia saja soal umur ditambah kok. Elia saja pada waktu musim kekeringan itu ditambah loh sama Tuhan. Gak ada makanan. Tuhan nanti minumnya di mana? Pergi Sungai Kerit. Makanya aku kirim burung gagak. Tiap hari ditambahkan, disediakan. Yehova Jireh, dikasih roti, dikasih daging. Elia gak tanya, dari mana Tuhan tuh burung gagaknya, peliharaannya, siapa gak tanya dia. Dia gak tanya rotinya siapa, itu dagingnya nyolong dari mana. Enggak tanya saudara, burung gagak bisa ambil daging dari mana, binatang udah pada mati. Iya kan, roti pun sudah gak ada, gandum pada mati. Roti itu kan dari tepung yang ditumbuh dari gandum. Tumbuhannya gak ada gandumnya, dari mana? Yehova Jireh, dia yang menambahkan. Dia yang menyediakan. Aku adalah yang aku ada, nama Tuhan. Esher Aye Esher. Dia yang mengadakan, dia yang menambahkan. Kuncinya bagaimana? Cari Tuhan seperti Elia. Cari Tuhan seperti Hizkia. Cari Tuhan. Saya cuma ingin mengajarkan firman Allah. Biar kau punya roh yang bergelora. Api Pantekosta menyala di hatimu untuk tekun mencari Tuhan. Cari Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, prioritaskan dia. Maka semuanya itu, fasilitas yang kita butuhkan semuanya pasti akan ditambahkan kepadamu. 2023 prediksi orang boleh apa saja. Tapi percaya Tuhan tambahkan yang terbaik sama saudara. Bukan kurang-kurang, tambah. Saya melihat jemaat yang saya gembalakan di masa sukar malah ngalami kelebihan, ngalami kelimpahan. Kenapa? Ya suka cari Tuhan. Akhir zaman, masa sukar, masa sulit akan membedakan. Terjadi perbedaan. Orang yang cari Tuhan tetap teguh dan kuat. Tapi orang yang malas cari Tuhan, tidak pernah mendapatkan Tuhan. Semakin surut, semakin turun, rapuh hidupnya. Tidak tegak, tidak ngalami mendapatkan Tuhan. Kenapa? Malas cari Tuhan. Tidak semua orang ternyata bisa mendapatkan Tuhan. Saya kasih contoh ya, bagaimana kita bisa mendapatkan Yudas
Itu murid Yesus. Setiap hari bersama dengan Yesus. Salah satu rasul yang ke-12 itu Yudas. Tapi pertanyaannya, apakah si Yudas ini sungguh-sungguh cari Tuhan? Selalu ada dekat Yesus. Enggak. Dia nggak cari Tuhan kata Alkitab, dia cari uang, dia cari keuntungan, fasilitas yang dicari dekat sama Tuhan. Anda cari Tuhan jangan fasilitas, cari hatinya Tuhan sungguh-sungguh, cari perkenanannya yang kita kejar. Yudas bukan cari perkenanan Tuhan, cari uang, cari jen. Karena ada orang bilang jen ti jen, mei yu jen bojai katanya saudara ya. Itu peribahasanya orang Tionghoa ya. Pokoknya uang segigit uang, nggak punya uang bojai percuma. Ya memang semua orang butuh uang. Saya butuh uang, Anda butuh uang. Tapi untuk ditambah-tambahkan justru kita cari Tuhan. Yudas malah binasa karena uang. Menyesal dia. Memang inilah yang kata Alkitab. Yang dicari orang itu orang dunia ya uang. Seperti lagu anak-anak waktu kecil. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, malam, petang. Apa jawabannya? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Jangan kita kayak Yudas. Kita seperti cari Tuhan, ternyata bukan Tuhan perkenanannya kita cari. Yang kita cari adalah uang. Binasa kita. Ke gereja tapi uang. Oh berkat itu otomatis. Kalau hati kita prioritasnya Tuhan. Masa sukar cari Tuhan. Petrus bagaimana? Apakah dia cari Tuhan? Awalnya tidak. Dia murid, dia rasul, selalu bersama Tuhan. Apakah sungguh-sungguh segenap hati dia cari Tuhan? Saya katakan tidak. Dia cari kedudukan, dia cari kehormatan. Yesus berkali-kali mau diangkat jadi raja loh sama orang Yahudi. Yesus nggak mau. Kerajaanku bukan dari dunia, kerajaan sorga. The kingdom of God. Petrus pikir dekat sama Yesus, wah dekat, senang dia. Cari kedudukan. Kalau Yesus jadi raja, paling enggak aku jadi menteri agama. Gitu kali saudara ya. Bukan cari Tuhan kedudukan. Makanya ketika Yesus ditangkap, habis deh kedudukannya. Makanya dia menyangkal, mengutuki. Aku enggak kenal orang itu. Karena Yesus sudah gak punya apa-apa, dipikir Yesus sudah lemah, gak mungkin jadi raja. Dia tinggalkan, hampir 12 murid tinggalkan Yesus. Terutama Petrus, mengutuki, menyumpahi gak kenal. Tujuan kedudukan, kemudian diobahkan sama Tuhan. Jadi orang yang luar biasa. Ibu Hana, mamanya Nabi Samuel, itu cari Tuhan di rumah Tuhan. Dengan tekun, sepanjang tahun cari Tuhan. Sungguh-sungguh dengan air matanya cari Tuhan. Dijawab doanya. Dikabulkan, lahirlah Nabi Samuel. Yang terakhir dengan cepat saya bacakan ayat ini. Atau 2 ayat terakhir lah dengan cepat ya. Matius 13, 45, 46. Demikian pula hal kerajaan sorga. Itu seumpama seorang pedagang atau saudagar yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya. Lalu membeli mutiara itu. Pedagang saudagar di sini gambaran daripada Yesus yang tinggalkan sorga. Orang yang paling kaya di masa dulu itu setelah raja ya saudagar, pedagang, pengusaha, saudagar. Itu orang yang terkaya setelah raja. Jangan-jangan juga raja kalah sama namanya pedagang. Ya, seringkali pejabat, oh hebat. Tapi sama pedagang penghasilannya masih kalah. Di bawahnya raja itu ya pedagang pengusaha sebetulnya penghasilannya secara kemakmuran. Nah, pedagang saudagar di sini tinggalkan semuanya ya, tinggalkan kerajaan sorga. Itu gambarannya Yesus, dia cari mutiara. Singkatnya ketika lihat mutiara yang berkualitas yang dia cari, yang bermutu bukan yang biasa. Di Israel mah banyak mutiara. Dulu belum diketemukan berlian barangkali. Mutiara yang paling top dicari orang di masa itu. Saudagar menemukan mutiara yang berkelas, yang bermutu, yang berkualitas. Ternyata uangnya kurang. Pulang ke rumah, jual semua asetnya, rumahnya dijual untuk membeli mutiara yang berkeras. Yesus itu digambarkan tinggalkan sorga, mencari orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berkelas, orang-orang yang bermutu. Yesus cari yang bermutu. Makanya saya boleh ingatkan sama saudara, dengar baik-baik. Yang Tuhan cari ibadah itu ibadah bagaimana? Ibadah yang bermutu. Pujian penyembahan yang Tuhan cari yang berkelas, yang sungguh-sungguh. Orang berdoa, itu berdoalah dengan apa yang berkualitas berdoa. Jangan doa dengan masih kegiatan yang lain lah. Sorry kalau saya katakan seperti itu, memang harusnya kebenaran ini yang saya ajarkan. Saya tidak ingin Anda ikut doa pagi dengan saya gembalakan setiap hari lewat channel YouTube GSPDI Rumah Anugerah buat kita. Ini gereja anugerah buat kita. Anda tiap hari bisa dengar firman. Tidak semua orang bisa dengar firman. Anda bisa dengar firman. Saya pun sebagai pendeta
melayani Tuhan, melayani Anda firman. Saya pun gak mau sembarangan. Sembarang saja makin gak kenal kok. Gak begitu. Saya pun ingin memberikan yang bermutu untuk Tuhan. Berkualitas untuk saudara. Makanya saya persiapan. Waktu yang berkualitas saya pakai. Untuk berbagi firman yang berkualitas. Yang Tuhan cari di akhir zaman. Memang yang itu saudara. Saya cuma menyampaikan isi hati Tuhan. Saya mau nangis menyampaikan sama saudara. Karena ini pesan Tuhan buat setiap kita. Menyembahlah dengan yang berkualitas. Berdoalah dengan yang terbaik. Jangan asal. Yang dicari Tuhan di akhir zaman memang orang seperti ini gitu loh saudara. Beribadahlah berkualitas. Saya bersyukur setelah masa pandemi lewat ibadah channel YouTube GSPDI. Kami punya saudara-saudara yang baru dari luar kota gereja kami, termasuk saya dari Surabaya, dari kota lain datang ibadah di tempat kami. Saya cuma rindu begini, setiap ibadah berkualitas. Semua pelayan Tuhan saya berkualitas. Tuhan cari yang seperti ini. Persiapkan waktu pergumulan yang berkualitas. Tuhan senang. Yang terakhir saya bagi sama saudara, lihat ayat ini lalu selesai. Amsal 8, tadi kan kita baca ayat 17 kan. Orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kalau kita mendapatkan Tuhan, lalu apa hasilnya? Ayat 18 hasilnya, saya baca ya. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Fasilitas. Prioritaskan Tuhan dulu. Orang yang tekun, yang rajin mencari aku akan mendapatkan aku. Mengalami aku. Hasilnya apa orang mengalami Tuhan? Gak sama lagi hidupnya. Ini firman loh. Ini perkataan Tuhan loh. Yang Tuhan taruh pada kita pagi ini. Hasil mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dapat fasilitas. Dapat apa fasilitasnya? Kekayaan, itu dari Tuhan, fasilitas. Dan kehormatan, fasilitas juga ada padaku, kata Tuhan lewat firman. Hikmat Allah kepada Salomo. Juga harta yang tetap dan keadilan. Harta tetap, rezekinya tetap, saudara ya. Omsetnya terus bertambah dan tetap. Karena ada kata ditambahkan kepadamu. Terus ada. Orang lain surut tetap ada kasih. Buahku lebih berharga daripada emas. Bahkan daripada emas tua hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran di tengah-tengah jalan keadilan. Supaya ku wariskan harta kepada orang mengasihi aku. Ya, orang yang memprioritaskan mengasihi Tuhan. Ku wariskan harta, berkat. Ya, dan ku isi penuh perbendaharaan mereka. Diisi penuh dompet saudara. Perbendaharaan saudara, rekening saudara. Kira-kira seperti itu artinya. Tapi ini kan fasilitas. Tuhan bisa kasih kok. Kalau sudah waktunya pasti indah pada waktunya. Cuman pesan saya sederhana, pesan firman maksud saya. Utamakan Tuhan, nomor satukan Tuhan. Sebelum aktivitas kerja, datang dulu serius. Datanglah dengan cara bermutu. Ya, datanglah dengan cara hidup hati yang berkualitas. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Berkualitaslah datang sama Tuhan. Anda akan mendapat fasilitas yang luar biasa dari Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.